Dulu di sini itu adalah makam bekas pembantaian orang-orang yang melawan pemerintahan negara Indonesia. Tadi itu di situ itu ada kepala orang. Silvi ini ada duduknya di pojokan sembari nongkrong, ketakutan, merintih, ketakutan, betul-betul dia pucat pasti wajahnya, minta tolong-tolong. Baru saat itu Nani mengatakan tempat ini nggak benar. Tiba-tiba dari atap langit-langit ada satu benda yang turun dan menerpa, di mana saya waktu kecil ini mengingat kejadian itu. Salah satunya yang mengeksekusi mereka itu di sini adalah bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Mengulas Malam dimanapun Anda berada, bersama saya Jampang. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang di kos-kosan. Semua warga kos-kosan mengalami kisah-kisah horornya yang dirasakan mereka masing-masing. Begini ceritanya, agar cerita ini jangan gagal paham, maka tontonlah sampai habis. Kejadian ini berawal tahun 2020. Pada saat itu, Nani, salah satu warga luar kota yang mendapat panggilan kerja di salah satu perusahaan di kota Cirebon. Waktu itu dia mencari kos-kosan. Kebetulan di situ Nani memiliki teman yang sama, tapi dia udah kos di tempat itu. Akhirnya Nani bersama Yeni temannya masuklah ke tempat kos-kosan. Ditujukannya kos-kosan, ternyata cocok juga. Ya sudah, kata itu, kita ambil aja. Katanya udah murah segala macam, oke clear, kata itu. Waktu itu pengurus kos-kosan serah terima kunci kamar kos-kosan tersebut. Berawal si Nani ini memasuki ruang dari kamar awal depan, itu sudah ada sesuatu hal yang membuat dia agak kebingungan. Kok ruangan ini berbaunya berbeda sih wanginya? Hanya karena orang baru, ya nggak pikirin, apalagi kecapean. Saat itu merasa perbekalan yang dibawa berupa tas, ganti pakaian segala macam, disimpan di dekat almari yang dibuat oleh pemilik kos-kosan, yaitu disiapkan. Dia ditempatkan di sana karena rasa capeknya dan ingin ngobrol. Si Nani ini dengan temennya, udah ya, kata tuh, semua udah bantu, udah beres, tinggal kamu selesain aja, Nan. Ya udah Yan, makasih banget. Saya masuk kamar dulu ya. Kamu beres-beres sana, bebenah. Ya sudah. Saat Nani sedang membenahi kamar tidurnya, yang namanya spray itu ditarik, dibersihin. Tahu-tahu spray ada yang narik lagi, kok kenapa ini ada yang narik? Ternyata pikirnya dia ini jendela belum ditutup, kayak mungkin kena angin. Hal itu membuat satu kejadian yang diterima oleh si Nani ini masih wajar. Namun pada saat malam hari, saat Nani mau tidur, yang dirasakan oleh dia, ada bibi pengurus kos-kosan yang dimana dia tiap hari mencucikan pakaian para penghuni kos-kosan. Itu memasuki ruang dapur, karena di ruang itu, di kos-kosan tersebut ada dapurnya sendiri, kamarnya sendiri. Itu memasuki dapur. Ini ibu ini kapan masuknya? Kamar, pintu semua dikunci. Ini apa-apaan? Hanya berpikirnya, mungkin karena saya warga baru, dia mungkin istilahnya untuk mengambil sesuatu yang mau diberesin. Mungkin ini servis dari si pemilik kos. Biarkan berlalu. Keesokan hari ngobrol juga sama ini, gimana?
Aduh, adem, tugas sudah beres, pekerjaan udah ya selesai semua ini, waktunya kita pulang nih di kerjaan. Ya udah pulang. Tapi sebelum pulang, ingat ya pesanan. Ya udah. Waktu di rumah kos-kosan tersebut, di tempat kos-kosan, Nani memasuki kembali ruangan dapur karena dia haus ingin ngambil air di tempat minum yang udah disediakan di sana. Dia masuk ke kamarnya, menyimpan keseluruhan barang-barang yang dibawa untuk bekerja, kayak tas apa semua disimpan. HP berdering di dalam tas, namun dia enggan untuk mengangkat. Berdering kembali sampai 3 kali berdering. Penasaran Nani, siapa ini yang nelpon? Udah orang lain capek, gangguan aja yang ada. Dibukalah tas tersebut oleh Nani. Dilihat tidak ada nomor yang memanggil. Nomor apa ini? Siapa ini yang menelpon? Udah, matikan. Kembali Nani ingin mandi. Saat dia beranjak dari kamarnya ingin ke kamar mandi, ada bayangan yang melintas di ruang tamu itu. Pikir si Eni datang, tidak ketuk-ketuk pintu. Ya biarin aja, saya mandi aja. Pada saat mandi, nyanyi-nyanyi, ada yang menyautin, melangsungkan nyanyian yang terpurus oleh si Nani ini disambung oleh suara perempuan yang melantunkan lagu yang Nani nyanyikan. Ini siapa? Mungkin si Eni nih, teman saya. Udah aja terus. Waktu berlalu, pada saat jam 9 malam, karena udah ngobrol-ngobrol, udah lelah juga persiapan untuk esok hari kerja, akhirnya mereka berdua bubar, kembali masing-masing ke kamarnya. Saat Nani memikirkan sesuatu yang ada dalam pikiran tentang pekerjaan, dia menatap ke langit-langit. Seakan-akan pikiran itu kosong, dia ke langit-langit. Di sebuah langit-langit kamar itu, seakan-akan ada orang yang memanggil-manggil si Nani. Hei Nan, hei Nan. Nani kebingungan. Wajah yang terpampang di sudut langit itu menyerupai temannya, teman kerjanya dia, yang sedang dipikirkan, yang memberikan tugas kerjaan yang belum diselesaikan oleh Nani. Dia menanyakan tugasnya udah selesai belum. Nani kebingungan. Iya, saya juga merasa belum selesai tugasnya. Kok dia datang ya mengingatkan. Dalam hati kecilnya Nani. Nani akhirnya memikirkan kerjaan, penat juga, lelah. Nani tidur. Dalam tidurnya Nani bermimpi. Di situ Nani bermimpi ketemu nenek-nenek yang memberitahu kepada Nani harus berlaku sopan. Kamu tuh perempuan, harus memiliki adab yang betul-betul bisa mengangkat harkat martabat kamu selaku seorang perempuan. Baiknya sebelum tidur itu doa, ujar nenek-nenek itu. Nani terperanjat dan terbangun dari tidurnya. Siapakah nenek-nenek ini? Saya mimpi apa ini? Akhirnya Nani tersadarkan, ingat dengan mimpinya dia. Mungkin saya belum berdoa. Akhirnya Nani berdoa. Akhirnya dilangsungkan kembali tidur. Sesaat Nani baru tidur, tiba-tiba dari depan pintu rumah itu digedor-gedor. Terdengarlah ketukan pintu yang kencang sekali, memanggil-manggil namanya. Nan. Nani sayup-sayup saat itu tuh dari tidurnya terbangun, seakan-akan itu suara temennya. Si Yeni ini, ada apa di gerangan? Malam-malam begini gedor-gedor. Disamperilah oleh Nani. Pintu itu dibuka. Ternyata tidak ada orang satupun yang menggedor-gedor pintu ini. Nani kebingungan. Saat itu Nani beranjak ke kamarnya Yeni. Karena ini sumber suaranya si Yeni. Akhirnya
Nani menggedor pintu tempatnya Yeni tinggal. Karena dia bersebelahan, berdampingan kamarnya, digedorlah oleh Nani kamarnya si Yeni ini. Dengan kerasnya dia berbalik rasa dendam. Saya lagi anak-anak tidur, digedor dengan kencang, diganggu banget. Nih anak usil banget pikirnya si Nani. Digedor lagi kenceng-kenceng sampai 3 kali. Memanggil-manggil nama Yeni. Yen, Yen, ada apa Yen? Ada apa Yen? Sampai saat itu warga kos-kos saja di situ, si penghuni kos-kosan pada terbangun. Ada apa, Mbak? Ada apa, Mbak? Salah satunya kos-kosan yang lain, penghuni nanyakan, itu warga baru kok, buat unar aja, ribut-ribut. Ada apa sih? Yuk kita lihat. Akhirnya berduyun-duyun lah mereka warga kos-kosan yang penghuni kos-kosan itu mendatangi sumber suara. Barangkali ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Ada apa, Mbak? Salah satu penghuni kos-kosan menyapa kepada Nani. Oh, nggak ada apa-apa, Mbak, ujar si Nani. Akhirnya mereka bubar masing-masing, kembali ke kamarnya masing-masing. Yeni datang menghampiri. Lu ganggu aja, ada apa sih, Nan? Sembari membuka pintunya dari dalam kamar nih. Buka. Lu ngapain gedor-gedor pintu gua, ganggu gua tidur? Lu ngawur. Gua nggak pernah bangunin lu. Tadi juga saya pulang kerja langsung tidur, kecapean. Lu sendiri yang gedor-gedor ini sekarang ngapain? Tuh warga temunya pada tadi. Ada sebagian tuh yang belum pada ngeliatin kita, ini belum pada pulang atau bubar masuk ke kamar masing-masing. Akhirnya udah, daripada ribut nggak karuan nanti ganggu yang lain, yuk kita ngobrol di dalam aja. Akhirnya Nani sama Yeni masuk ke dalam kamarnya Yeni. Sebetulnya ada apa, Nan? Kok kamu gedor-gedor kayak gini, kayak orang gugup begitu, kayak orang ketakutan, wajah kamu pucat. Jujur, Yen, tadi suara kamu menggedor-gedor pintu. Kejadian waktu saya mandi, setelah nyanyi-nyanyi kamu melantunkan, padahal tidak ada kamu. Ini hal aneh bagi saya rasakan, ini nggak bener ini tempat. Ngeri juga. Baru saat itu Nani mengatakan tempat ini nggak bener, tiba-tiba dari atap langit-langit ada satu benda yang turun dan menerpa, sebunyi yang kencang sekali. Keduanya itu semuanya pada kaget. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Mungkin pikirnya di situ ada sesuatu yang jatuh dari genteng. Tapi mereka berdua semakin ketakutan dibuatnya. Bulu kuduk mereka masing-masing merinding keluar tubuh. Dan kita keluar aja dulu yuk, jangan di sini. Yeni dan Nani sepakat akhirnya keluar mencari sesuatu informasi tentang kos-kosan. Akhirnya mendatangi tempat di mana satpam berjaga. Dia menanyakan, Pak, minta tolong, sebenarnya ini ada suara yang tadi jatuh itu kenceng banget di atas kamarnya saya. Ada apa ya, Pak? Takut ada apa-apa, Pak. Barangkali ada orang mencuri masuk ke dalam istilahnya ini atap rumah. Akhirnya si Ipin selaku satpam penjaga kos-kosan itu akan memeriksanya. Ayo kita periksa bareng-bareng. Ambil senter semua, cari, naik ke tangga, senter lah semua kejadian apa yang dirasa oleh si Yeni dengan Nani. Itu sama sekali tidak ada genteng yang bocor, atap langit-langit juga masih utuh sedia kala. Mbak ngawur, Mbak, nggak ada apa-apa kok, ini genteng masih utuh. Wah, Mbak ngada-ngada lah. Tambahlah rasa takutnya si Nani gara-gara ini membawa dia untuk kos di situ. Waduh, ini gimana? Akhirnya kesepakatan kedua teman ini, udah kita tidur satu kamar saja. Rasa takut ini kayaknya gimana? Saya nggak mau tidur sendiriannya. Sama kamu ya, saya tidur ya, nginep di tempat kamu ya. Kamu juga mungkin nggak mau kan sendirian. Ya udahlah, kita bareng-bareng yuk, menunggu esok. Saat esok hari tiba,
si Nani dan Yeni mengorek informasi ke BCT yang dimana dia itu petugas ataupun pelayan menyervis para penghuni kos-kosan untuk mencuci. Tujuannya mencari tahu sebenarnya kos-kosan ini kok serem banget kayak gini. Dan aneh, hal-hal aneh yang dirasakan oleh si Yeni kepada Ibu Siti tidak mau mengatakan sepatah kata pun setelah ditanyakan apa yang dicari tahu informasi dari si Yeni ini. Dan Mbak, di sini nggak ada apa-apa, aman-aman saja. Toh semuanya juga boleh dikatakan warga di sini itu aman, nggak ada yang seperti Mbak rasakan. Wah, yang bener sih Bu, jangan buat nakutin saya. Saya jujur aja Bu, baru kali ini nih, pertama kali masuk ke segala macam. Sampai sekarang pun saya kerasa kayak terusik di sini. Kurang nyaman. Ya terus gimana? Nyatanya memang boleh dikatakan tidak ada yang terganggu. Itu perasaan Mbak saja. Ya mungkin perasaan kamu aja Nan. Ya ini menimpali dengan apa yang dituturkan oleh Ibu Siti. Lu juga ngomong istilahnya santai-santai aja. Buktinya lu sendiri ketakutan. Pikirnya Yeni iya juga sih yang dialami oleh Yeni barusan tadi malam itu. Tapi diperkuat karena rasa mencari kos-kosan di mana lagi belum ketemu karena yang betul-betul dekat dengan pekerjaan. Dan ini ya karena ngerasa ini cukup nih untuk bertahan hidup dan untuk ngirimin uang ke rumah, ke kampungnya dia, kepada keluarganya. Akhirnya dipaksakan dia memberanikan diri untuk terus bertahan di situ. Karena ini di situ sudah menghuni 2 bulan. Nani baru 1 minggu. Berlanjut terus kejadian-kejadian dialami kembali oleh warga kos-kosan yang di depan kamarnya Nani. Saat itu setelah maghrib, warga yang tempat tidurnya itu posisinya di depan kamarnya si Nani itu berteriak-teriak minta tolong, 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 tolong. Warga kos-kosan akhirnya beramai-ramai mendatangi sumber suara yang meminta tolong, ingin tahu apa yang terjadi. Berbondong-bondong warga kos-kosan mendatangi sumber suara, di mana salah satu warga kos-kosan, penghuni kos-kosan itu bernama Silvi, mendatangi ke sana. Ada apa Mbak? Ada apa Mbak? Banyak menanyakan dan membukakan pintu tanpa pamitan lagi karena semua buru-buru, takut kejadian hal aneh yang dirasakan. Baru tadi nggak ada siapa-siapa, minta tolong-tolong, barangkali ada apa namanya itu perampokan kek, pikir warga kos-kosan itu. Ternyata di situ tidak ada satupun yang satu hal keganjilan, keanehan. Hanya Silvi ini ada duduknya di pojokan sembari nongkrong, ketakutan, merintih, ketakutan, betul-betul dia pucat pasti wajahnya, minta tolong-tolong. Warga penghuni itu kos-kosan mendatangi dan menarik Silvi. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Akhirnya Silvi mengutarakan, tadi itu di situ itu ada kepala orang. Kepala gimana Mbak? Itu di pojok dekatnya pintu. Tadi saya lihat. Wah halu Mbak, kata itu halu. Buktinya nggak ada. Dia memeluk salah satu warga kos-kosannya di situ yang mendekati Silvi. Nah ini pun berpikir kembali, ini kok dialami oleh saya, oleh Yeni. Sekarang warga kos-kosan depan kamarnya dia. Ini jangan-jangan kos-kosan apa? Baru juga Nani berpikir semacam itu. Salah satu penghuni kos-kosan yang menolongi dari si Silvi ini tertawa terbahak-bahak yang tidak karu-karuan, yang membuat kagetnya semua yang ada di situ. Dia tertawa, kebingungan, ditarik-tariklah salah satu warga di situ. Hei, sadar, Mi, sadar Mi, sadar. Kamu kenapa tahu begini? Salah satunya lagi, Mimi, eling Mi, nyebut Mi, nyebut. Saat azan Isya
berkumandang, terdiamlah si Mimi ini yang tadi kerasukan. Salah satu daripada penghuni itu mendatangi satpam meminta tolong bahwa ada warga yang kerasukan, yaitu si Mimi. Di mana posisinya tempat tinggal dia itu kamarnya 3 kamar ya, 3 kamar dari tempatnya si Silvi. Ini berangsur-angsur kejadian pada saat ini mulai dirasakan oleh penghuni sejak kedatangan si Nani. Mereka memikirkan bahwa si Nani lah ini yang membawa daripada sumber semua yang ada. Akhirnya sepakat teman-teman warga kos-kosan itu menanyakan kepada si Ipin selaku satpam, Pak Ipin, maaf, ini sebenarnya kok jadi begini sih tempat nih, jadi nggak nyaman saya di sini. Sebetulnya ini tempat apa sih? Kos-kosan ini bekas apa dulunya? Mencari tahu. Udah Mbak, nanti Mbak, ini tolongin dulu ini orang yang kesurupan ini. Ya sudah, gimana? Ipin beranjak kepada salah satu ustadz di sana yang dikategorikan orang yang dituakan di sana, yang dianggap orang bisa untuk mengobati si Mimi. Saat itu juga Pak Ustadz datang menangani Mimi. Si Mimi pun ditangani oleh Ustadz dan akhirnya sembuh, alhamdulillah. Dan Silvi pun diberi pandangan dan wejangan oleh Pak Ustadz. Dia pun rasa percaya dirinya timbul kembali. Namun ketakutan yang menghantui diri Silvi masih terbayang-bayang selalu. Wajah yang hancur, hanya mukanya yang tampak, matanya betul-betul membinar, mulutnya mengeluarkan lendir amis. Namun yang sangat mengerikan kembali, pandangan Silvi, sosok itu hanya dari kepala sampai ke bawah usus yang bergelantung dan denyut jantung yang ada. Ini makhluk apa? Pak Ustadz, tolong ceritakan Pak Ustadz, biar saya nyaman. Bagaimana Pak Ustadz? Walaupun Pak Ustadz memberikan saya untuk kenyamanan, untuk mempercayakan diri, tapi tolong jangan tinggalkan kami dulu Pak Ustadz. Warga kos-kosan pun akhirnya berkumpul bersama Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, ceritakan Pak Ustadz, kalau tidak saya udah nggak nyaman di sini. Akhirnya Pak Ustadz menceritakan sebenarnya kronologis tempat kos-kosan itu. Pak Ustadz menceritakan dari awal rincian tempat itu dulunya apa. Dulu di sini itu adalah makam bekas pembantaian orang-orang yang melawan pemerintahan negara Indonesia. Dulu di sini tempat pembantaian para PKI, di mana saya waktu kecil ini mengingat kejadian itu. Salah satunya yang mengeksekusi mereka-mereka itu di sini adalah bapak saya. Bapak saya dulu adalah petugas keamanan rakyat, di mana bapak saya masih bergabung menjadi TNI. Nah, kisah itulah karena ini pembangkang dan betul-betul menghancurkan ideologi negara kita, maka dieksekusilah oleh bapak saya. Jadi di sini dibantai semuanya, ditimbunlah di sini. Ini dulunya memang pekarangan milik saya, karena keluarga saya butuh uang, dijual. Terus salah satu oleh pengusaha dibuatlah kos-kosan. Ya mungkin inilah yang terjadi sama kalian. Akhirnya semua penghuni di situ saling berpelukan, rasa ketakutan yang menggigil, benar-benar menggigil. Ini bekas eksekusi orang-orang yang dulu dibantai. Pantas ini namanya tuh, arwahnya nggak terima, masih bergentayangan. Sehingga sampai saat ini merasuki semua yang ada, masih lalu lalang. Udah, jangan takut Mbak, nanti saya akan buat pagar, jangan sampai mengganggu. Tapi buktinya Pak Ustadz kami masih diganggu, kata si Nani. Ini loh Pak Ustadz, ini Nani nggak sadar yang dipegang tangannya ini adalah tangannya si Yeni. Pandangannya Nani itu Pak Ustadz, itu tangan buntung Pak Ustadz, tolong.
Astagfirullahaladzim, kamu jangan terlalu terbawa halusinasi. Pikiran kamu tuh nyaman dan tenangkan hati kamu. Kita semua kumpul di sini nggak ada apa-apa. Sabar. Enggak, ini Pak Ustadz ini. Astagfirullahaladzim, coba sebut astagfirullah. Coba sebut kamu sebut. Akhirnya Pak Ustadz ambilkan air, dibacailah oleh Pak Ustadz sebuah mantra, ayat-ayat yang ada, yang Pak Ustadz bisa diminumkannya dan diusapkan di mukanya si Nani, sehingga Nani rasa tenang dan agak nyaman. Udah saya pagarin, kalian udah tenang, udah jangan mikir yang tidak. Insya Allah aman selama ada saya di sini dan dapat ridho dari Allah. Pak Ustadz jamin ya. Silvi karena dari tadi ngerasa diberi kekuatan oleh Pak Ustadz untuk dia percaya diri, namun pikiran yang menghantui si Silvi itu yang dilihat dari tadi itu masih bercokol dalam pikirannya. Pak Ustadz gimana untuk menghilangkan ingatan saya? Tadi saya melihat sosok itu sampai sekarang masih terbayang, walaupun Pak Ustadz ini masih memberikan pada saya untuk menguatkan diri saya. Tolong Pak Ustadz, ini gimana? Akhirnya Pak Ustadz membacakan kembali sesuatu wejangan pada mereka. Ingat ya, kalian-kalian anak muda, para generasi penerus bangsa, yang dimana kalian juga sekarang ini sedang menempati ruangan dan tempat di sini. Sebelum tidur itu kamu harus baca doa. Ingat, kalau malam bagi yang beragama Islam, tolonglah terangi dengan baca Al-Quran supaya kalian tidak diganggu. Ingat itu dimanapun Anda berada. Ingat pada Allah, jangan takut sama makhluk ciptaan Allah, takutlah sama Allah. Setan itu memang boleh katakan makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita manusia, makhluk ciptaannya Allah. Iya sih iya Pak Ustadz, tapi gimana ini? Nah ini dari tadi ngerasa ketakutan, ngerasa dipandangnya itu tangannya si Yeni ini adalah tangan yang buntung itu. Akhirnya si Yeni menepiskan tangannya. Hei, kamu sih, tangan saya sakit dipegang sama kamu erat-erat, bingung saya. Agak tersadarlah si Nani melihat apa yang dikatakan sama Yeni. Dan akhirnya mereka pun berucap terima kasih. Ya sudah, adik-adik, silakan kalian nih kembali istirahat ke kamar masing-masing. Insya Allah saya akan menjaga di sini. Akhirnya semuanya menuruti apa yang dituturkan oleh Pak Ustadz, dan Pak Ustadz pun mengaji di situ. Dan akhir besok hari pun tidak merasakan apa-apa lagi yang dirasakan oleh mereka. Rasa percaya dirinya udah tumbuh. Gitulah sobat mengulas malam, cerita ini saya akhiri. Apabila baik untuk kalian adalah menyimak ini agar tidak gagal fokus dan tidak gagal paham, tolong ambil hikmahnya untuk kalian, pelajaran-pelajaran dari apa yang dialami dari teman-teman ini. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.